Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini, perjumpaan kita yang kedua ini, kita akan membahas tentang kelas, objek, dan atribut. Serta nanti akan kita lanjutkan dengan menggunakan fungsi. Untuk itu, sebelum pelajaran kita mulai, kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, materi kita hari ini itu silahkan kalian lihat melalui penjelasan Pak Eko pada video berikut. Ya, oke, kita lanjutkan pembahasan kita pada materi pemrograman berorientasi objek, di mana materi kali ini seperti saya jelaskan tadi tentang perbedaan kelas, kemudian juga objek, atribut, dan metode. Ya, jadi dalam PBO nanti kita akan berkenalan, ya, kita akan menyinggung yang namanya dengan kelas. Ya, kelas itu nanti apa? Dilanjutkan nanti ada yang namanya atribut, dan nanti ada yang namanya metode. Oke, kita bahas satu per satu terlebih dahulu. Yang pertama adalah kelas. Ya. Apa itu kelas? Kelas merupakan blueprint atau rancangan dari suatu objek. Jadi kelas adalah gambaran umum suatu objek. Kelas ini adalah bahasa dalam bahasa pemrograman, tapi serialnya nanti dia disebut sebagai objek. Ya, kita bisa mengambil contoh suatu objek. Katakanlah objeknya adalah mobil. Ini merupakan suatu objek. Maka nanti ketika kita di pemrograman, kita harus membuat kelasnya namanya mobil. Jadi kelas itu adalah perancangannya, bentuk aslinya, objeknya itu adalah mobil. Itu ya. Jadi di dalam suatu kelas atau objek ini nanti akan ada di dalamnya yang namanya objek. Itu di dalamnya akan ada yang namanya atribut. Kemudian di sini juga nanti akan ada yang namanya metode. Nah, atribut dan metode. Oke, kita ambil dari objek mobil. Objek mobil dia akan mempunyai atribut apa atribut? Misalkan di sini bahan bakar, kemudian kita juga bisa menambahkan atributnya bahan bakar, kemudian di sini ada roda. Nah,
Kemudian dia akan mempunyai yang namanya metode atau biasa juga disebut behavior atau kebiasaan. Metodenya apa? Apa yang bisa dilakukan oleh mobil ini? Yang bisa dilakukan oleh mobil itu maju, mundur. Yang tiga, macet. Nah, ini nanti kita akan belajar melakukan pemrograman dengan model-model seperti ini. Suatu objek pasti mempunyai atribut, kita mempunyai metode. Oke ya. Nah, atribut itu apa tuh sebetulnya? Pak tadi sudah dibilangi. Atribut ini adalah ciri khas atau karakteristik dari suatu objek, ya. Karakteristik dari suatu objek. Dalam nanti di pemrograman PBO, yang namanya atribut ini akan disebut dalam pemrograman atribut akan disebut sebagai variabel, akan disebut sebagai suatu variabel, gitu ya. Jadi atribut ini merupakan ciri khas atau karakteristik yang nanti ketika dalam pemrograman atribut ini akan disebut sebagai variabel. Sedangkan metode atau biasa disebut sebagai behavior, ini nanti akan disebut sebagai fungsi, ya. Dia akan berubah menjadi yang namanya fungsi. Jadi kalau bisa kita tarik, suatu mobil bisa dikatakan mobil kalau dia mempunyai ciri khas apa? Ya, pertama mungkin dia mempunyai bahan bakar. Yang kedua dia punya roda. Kemudian dia juga bisa kita tambahkan dia punya namanya kabin. Dan seperti itu. Jadi atributnya, ciri khasnya dikeluarkan. Kemudian mobil ini bisa untuk apa saja, apa yang bisa dikerjakan oleh mobil, nah itu masuk pada metode. Yang bisa dikerjakan oleh mobil, pertama mobil itu bisa maju. Yang kedua mobil itu juga bisa mundur. Tidak hanya itu, nanti mobil kalau kehabisan bahan bakar dia juga bisa macet. Kemudian ada lagi di sini bisa menambahkan yang nama stop atau berhenti. Ya. Jadi dalam PBO nanti kita akan mengenal yang namanya, yang pertama itu adalah objek, nanti diimplementasikan dalam bentuk kelas. Yang kedua itu nanti di dalam objek tersebut harus ada atribut dan ada metode, ya. Jadi kalau dikatakan suatu objek itu harus ada atribut dan ada metode. Suatu objek
itu harus punya atribut, punya ciri khas, kemudian dia punya metode, fungsi, dia bisa digunakan untuk apa saja. Itu yang kita bahas di pertemuan kedua. Oke, sekarang untuk latihan, Pak Eko ingin kalian merepresentasikan dari sebuah kelas. Kelasnya, kelas itu adalah globalnya. Saya ingin membuat suatu kelas, itu adalah binatang buas. Kelasnya adalah binatang buas. Saya hapus sebentar. Binatang buas. Apa yang ada di dalam binatang buas? Kalau kalian mendapatkan suatu kata binatang buas, maka kalian akan bisa menentukan objek-objek dari binatang buas. Contohnya, di sini ada singa. Selanjutnya ada harimau. Ada lagi di sini serigala. Ya, objeknya binatang buas, ada singa, ada harimau, dan ada serigala. Kita contohkan 3 terlebih dahulu. Nah, singa ini merupakan suatu objek. Nah, dari kelas binatang buas ini, binatang buas ini nanti akan mempunyai atribut, untuk atribut dari binatang buas, ciri khas dari binatang buas apa? Di binatang buas memiliki atributnya apa? Berkuku tajam. Ada lagi? Ya, bertaring. Binatang buas dia mempunyai atribut. Atributnya apa? Ciri-cirinya apa? 1. Berkuku tajam. Kemudian yang kedua, bertaring. Kalian bisa menambahkan sendiri ciri khas yang lain apabila ada yang kurang. Saya contohkan ada 2. Kemudian dari binatang buas atributnya ada itu, ditandai dengan metodenya, metode atau kebiasaannya, behavior. Nah, kebiasaannya apa yang bisa dilakukan oleh binatang buas ini? Yang pertama, berlari. Oke. Ada lagi? Iya. Mencabik makanan. Berlari dia adalah mengejar mangsanya, mencabik-cabik makanan. Ada lagi? Behavior, kebiasaan dari binatang buas. Menerkam.
Ini fungsinya. Nanti binatang buas harus bisa berlari. Binatang buas dia bisa mencapik, dan binatang buas nanti dia bisa menerkam. Oke ya. Nah, dalam pemrograman bahasa berorientasi objek nanti akan dituliskan modelnya seperti ini. Kita akan buat yang namanya tabel. Oke. Kita buat suatu tabel. Di sini namanya adalah kelas. Terusnya adalah binatang buas. Kemudian di sini adalah atribut. Apa atributnya? Nah, ini tadi kut tajam dengan bertaring. Kemudian yang ketiga adalah metodenya. Metodenya apa untuk ada berlari, mencapik, dan menerkam. Jadi ketika kita melihat, oh iya binatang buas itu atributnya ini, metodenya ini, atributnya ini, metodenya ini. Oke, seperti itu jelas ya, untuk membedakan antara kelas, kemudian atribut dengan metode. Oke, yang jelas saya ulangi, kelas itu adalah blueprint. Oke ya, kelas di atas ini tadi. Mana ya? Oke, kelas ini merupakan blueprint dari suatu objek. Kemudian ada atribut. Atribut merupakan ciri khas atau karakteristiknya. Nah, kemudian metodenya di sini atau kebiasaan, nanti dia adalah fungsi. Oke, seperti itu. Sangat sederhana kalau kita mau belajar di pemrograman berorientasi objek. Kalian harus memahami terlebih dahulu atribut dan metode. Oke, untuk selanjutnya nanti akan saya beri tugas untuk mendefinisikan dari suatu kelas atributnya dan metode yang bisa digunakan, yang melekat pada kelas tersebut. Demikian untuk uraian singkat pelajaran pada hari ini. Terima kasih. Baik anak-anak, dari penjelasan yang sudah Pak Eko berikan tadi, apakah ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan, nanti kalian bisa melakukan bertanya kepada saya melalui nomor HP, atau kalian bisa menggunakan komentar yang ada di bawah video ini. Kemudian tugas yang Pak Eko berikan pada kalian silakan dikerjakan melalui e-learning, dan batas waktu pengumpulannya adalah 1 minggu. Demikian pertemuan kita hari ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.